Pernah nggak sih Anda menatap sekumpulan data hasil survei, terus di dalam hati bertanya-tanya, tunggu dulu, pola yang saya lihat ini beneran ada maknanya, atau cuma kebetulan aja ya? Nah, dalam paparan materi ini, kita bakal ngebongkar salah satu perangkat statistik yang paling sering dipakai buat ngejawab keraguan itu. Hari ini, kita akan mengupas tuntas apa itu uji Ci-kuadrat, sebuah alat analisis yang ibaratnya tuh detektor kebenaran utama buat menavigasi angka-angka Anda. Oke, agenda kita kali ini simple dan langsung ke sasaran. Kita akan mulai dari konsep dasarnya, apa itu Ci-kuadrat, lalu apa tujuan dan fungsinya. Terus kita kenalan dengan 3 jenis utamanya, syarat wajib yang nggak boleh dilanggar, rumusnya, dan terakhir, gimana sih langkah-langkah pengujiannya? Tenang aja, misteri matematika ini bakal kita pecah jadi alur yang sangat logis. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama. Apa sebenarnya uji Ci-kuadrat itu? Kita coba pinjam kacamata para ahli sebentar ya. Pertama, ada pandangan dari Sugiono. Beliau bilang kalau uji ini dirancang khusus buat nguji hipotesis apakah ada hubungan atau perbedaan di antara dua variabel. Tapi, ada satu kata kunci krusial di sini yang harus banget Anda ingat, data nominal. Artinya, data yang lagi kita otak-atik ini bentuknya kategori atau pengelompokan. Misalnya jenis kelamin atau warna kesukaan. Bukan angka mutlak kayak tinggi badan atau berat badannya. Terus, coba kita bandingkan dengan penjelasannya Walpole. Dia memperluas definisinya nih, dengan nyebut Ci-kuadrat sebagai uji statistik non-parametrik. Maksudnya apa? Sederhananya, uji ini tuh bebas, nggak terikat sama asumsi parameter populasi yang kaku. Walpole juga menyoroti fungsi untuk menguji goodness of fit atau kesesuaian, dan menariknya, dia menekankan kalau semua analisis ini dilakukan di dalam sebuah arena yang kita sebut tabel kontingensi. Lanjut ke bagian kedua. Secara praktis, kenapa sih kita atau para peneliti di luar sana butuh banget pakai alat ini? Jawabannya ada pada dinamika yang satu ini. Ini dia jantungnya Ci-kuadrat. Alat ini menabrakkan dua dunia, realitas versus teori. Dia membandingkan secara langsung antara apa yang benar-benar kita lihat di lapangan, yang kita sebut data nyata atau FO, dengan apa yang seharusnya terjadi menurut perhitungan teori, alias data harapan atau FA. Jadi kalau kita rangkum, fungsi Ci-kuadrat ini benar-benar jadi alat pengambil keputusan yang serba bisa. Dia ngecek apa data kita sesuai sama teori, dia menganalisis hubungan antar kategori, dan membandingkan kesamaan grup. Pada ujungnya, dia ngebantu kita menjawab satu pertanyaan terbesar. Apakah perbedaan yang kita temukan itu punya makna secara statistik, atau jangan-jangan cuma fenomena kebetulan doang alias statistical fluke? Nah, sekarang di bagian ketiga, mari kita lihat gimana alat ini bertransformasi di lapangan. Ada 3 jenis utama Ci-kuadrat yang dipakai buat skenario yang beda-beda. Variasi yang pertama adalah uji kesesuaian, atau bekennya disebut goodness of fit. Fokusnya tajam banget, cuma di satu variabel aja. Tugasnya murni sebagai detektor kecocokan. Dia membandingkan langsung antara data nyata yang baru aja Anda kumpulkan dengan sebuah teori yang udah pakem. Biar gampang ngebayanginnya, pikirkan tentang lemparan dadu. Secara teori, kita berekspektasi setiap angka dari 1 sampai 6 punya peluang muncul yang sama persis kan? Tapi realitanya kadang beda. Kalau Anda lempar dadu itu ratusan kali, uji kesesuaian ini yang bakal ngasih putusan, apakah angka yang muncul yang nggak rata itu masih dalam batas wajar atau emang dadunya yang cacat? Variasi kedua adalah uji independensi atau uji hubungan. Di sini kita naik level nih, nggak cuma satu variabel tapi 2. Kita pakai tabel kontingensi yang sempat disinggung tadi untuk ngecek apakah 2 variabel kategori ini diam-diam saling terikat satu sama lain atau mereka benar-benar jalan sendiri-sendiri alias independen. Bagian ini tuh menarik banget karena sangat dekat sama kehidupan sehari-hari. Contohnya, bener nggak sih jenis kelamin itu ada hubungannya sama pilihan olahraga favorit? Tanpa Ci-kuadrat, kita cuma bisa nebak-nebak pakai asumsi. Tapi dengan uji ini, kita menyilangkan data observasi kita buat membongkar beneran ada hubungan tersembunyi nggak sih di antara kedua variabel itu? Terakhir, variasi ketiga adalah uji homogenitas. Bentuk tabelnya mungkin mirip kayak uji independensi tadi, tapi niatnya beda. Alih-alih nyari hubungan 2 variabel, uji ini dipakai buat membandingkan beberapa kelompok populasi yang terpisah. Tujuannya buat ngecek, apakah kelompok-kelompok yang beda ini ternyata punya distribusi atau proporsi perilaku yang identik? Coba bayangkan kasus akademis seperti ini. Anda mau membandingkan tingkat kelulusan di 3 sekolah yang berbeda. Proporsi siswa yang lulus dan gak lulus di sekolah A, B, dan C ini distribusinya seragam gak sih?
Nah, uji homogenitas ini ngebantu kita ngejawab pertanyaan itu secara objektif, bukan pakai perasaan. Oke, masuk ke bagian keempat, Chi kuadrat ini memang populer banget, tapi dia punya aturan emas yang sifatnya mutlak dan nggak bisa ditawar-tawar. Hal yang paling krusial di sini adalah menghafal 3 ambang batas matematis ini. Pertama, nggak boleh ada satupun sel di tabel Anda yang nilai nyatanya itu 0. 0 besar, nggak boleh. Kedua, kalau tabel Anda ukurannya 2x2, ekspektasi atau nilai harapannya nggak boleh ada yang di bawah 5. Lalu ketiga, kalau tabelnya lebih gede dari 2x2, nilai harapan di bawah 5 tuh boleh-boleh aja, asalkan jumlah selnya nggak lebih dari 20% total keseluruhan. Kalau aturan ini ditabrak, hitungan Anda bisa berantakan dan kesimpulannya jadi nggak valid. Sekarang kita melangkah ke bagian kelima, rumusnya. Jangan pusing dulu, karena sebenarnya konsep mesin matematikanya sangat elegan. Kalau kita baca pelan-pelan, rumusnya ini cuma cerminan dari konsep realitas versus ekspektasi yang udah kita bahas tadi. Kita ambil frekuensi nyata, FO, dikurangi frekuensi harapan, FH, lalu hasilnya kita kuadratkan. Habis itu tinggal dibagi lagi dengan si frekuensi harapan. Proses ini diulang buat setiap kategori, lalu semuanya dijumlahkan. Sesimpel itu. Biar nggak kelihatan menyeramkan, mari kita bedah variabelnya. Kenapa sih selisih antara kenyataan dan harapan itu wajib dikuadratkan? Alasannya simpel banget, buat matiin angka negatif. Kalau kenyataannya lebih kecil dari ekspektasi, kan hasilnya minus tuh. Nah, dengan dikuadratkan, nilai minusnya hilang, jadi pas dijumlahin total, perbedaan-perbedaan ini justru saling menguatkan, bukan malah membatalkan satu sama lain secara keliru. Masuk akal kan? Bagian ke-6, sekaligus bagian terakhir kita, langkah-langkah pengujian. Gimana kita bawa rumus tadi ke dunia nyata buat ngetes sebuah hipotesis? Anggaplah kita lagi nguji distribusi normal. Tahap persiapan awalnya tuh kayak kita lagi nyiapin arena pertandingan. Kita butuh memetakan data jadi 6 pilar kelas interval, dipandu sama persentase baku dari kurva normal, kayak 2,7%, lalu 13,34%, dan seterusnya. Terus kita hitung panjang kelasnya dari selisih angka terbesar dan terkecil. Setelah rapi, barulah data kita masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini dia klimaksnya. Setelah nilai harapan atau FH berhasil dihitung pakai persentase tadi, kita jalankan rumus Chi kuadrat yang udah kita pelajari. Dapat deh nilai hitung kita. Momen penentuannya adalah saat kita mengadu nilai hitung tersebut dengan ketetapan baku di tabel Chi kuadrat. Biasanya di taraf toleransi 5%. Pertarungan inilah yang bakal ngasih vonis akhir. Apakah kita menerima atau dengan mantap menolak hipotesis nol kita? Tapi tunggu dulu, sebelum kita selesai, ada satu pemikiran yang cukup menantang nih. Kalau Chi kuadrat ini adalah detektor kebenaran yang kerjanya murni membandingkan realitas dengan ekspektasi teoritis, coba pikirkan, gimana kita bisa benar-benar yakin kalau teori atau data harapan yang kita jadikan standar sejak awal itu udah akurat dan nggak bias. Mendesain landasan yang tepat justru jadi ujian paling berat sebelum angka-angka itu masuk ke mesin Chi kuadrat. Terima kasih udah ngikutin paparan materi yang seru ini, dan selalu ingat, tetaplah kritis ngebaca data Anda. Halo, selamat bahkan di penjelasan ringkas ini. Jujur aja nih, kalau ngomongin statistik, banyak yang langsung merindingkan, apalagi kalau udah dengar istilah derajat kebebasan atau uji Chi kuadrat. Kayak bahasa alien. Tapi santai aja, hari ini kita bakal bongkar semuanya jadi sesuatu yang super logis, dan percaya atau enggak, gampang banget diaplikasikan. Kita bakal ubah hitung-hitungan rumit itu jadi sesuatu yang clear banget untuk ngambil keputusan. Nah, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ngebahas apa sih sebenarnya derajat kebebasan itu, terus kenalan sama uji Chi kuadrat, masuk ke studi kasus nyata soal metode belajar, lanjut ngitung bareng nilai Chi kuadratnya, dan terakhir narik kesimpulan dari situ. Yuk, langsung aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama, konsep derajat kebebasan. Jujur, namanya emang terdengar agak berlebihan ya, tapi logikanya tuh beneran cantik banget. Secara matematis, derajat kebebasan atau degree of freedom ini tuh jumlah data dikurangi jumlah parameter yang diestimasi. Tapi, bahasa manusianya gimana? Gini aja, intinya adalah soal kebebasan untuk berubah. Seberapa banyak sih titik data yang punya kebebasan penuh sebelum aturan main matematika ngunci sisanya? Nah, itu dia derajat kebebasan kalian. Biar gampang, bayangin deh aturan 3 angka. Katakanlah kalian punya 3 angka yang kalau dijumlahin totalnya harus wajib 30. Buat angka pertama, kalian bebas banget nih mau pilih berapa aja. Misal, kalian pilih 10. Angka kedua, masih bebas juga. Katakanlah pilih 12. Total sementara kan 22 tuh. Nah, pertanyaannya, buat angka ketiga, kalian masih bebas milih nggak? Ya jelas enggak dong. Angka ketiga udah mutlak.
pasti 8, biar totalnya pas 30. Karena kalian cuma punya kebebasan mutlak di 2 angka pertama tadi, makanya derajat kebebasan atau DF kalian di sini adalah 2. Masuk akal banget kan? Terus, rumusnya gimana? Nah, rumus DF ini gonta-ganti beradaptasi tergantung jenis uji statistiknya. Kalau buat uji chi kuadrat jenis goodness of fit, rumusnya itu jumlah kategori kurangi 1. Kalau buat uji independensi, baris kurangi 1 dikali kolom kurangi 1. Kenapa sih angka ini krusial banget? Soalnya, nilai DF inilah yang nantinya bakal nentuin bentuk distribusi data kita dan jadi kunci buat nemuin nilai kritis di tabel. Ibaratnya, ini tiket masuk kita buat ambil keputusan nanti. Sip, sekarang kita masuk ke bagian kedua, mengenal uji chi kuadrat. Bayangin, chi kuadrat ini kayak detektif super andal. Tugas utamanya cuma satu, misahin mana hasil yang cuma kebetulan doang dan mana yang emang punya hubungan nyata. Ngeliat rumus ini, please jangan langsung overthinking ya sama simbol-simbolnya. Simbol yang bentuknya kayak huruf X besar itu ya si chi kuadrat. Inti dari rumus ini sebenarnya cuma ngebandingin 2 hal, O dan E. O itu observed, atau apa yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Kalau E itu expected, apa yang kita harapin terjadi kalau semuanya itu cuma kebetulan murni. Jadi rumus ini cuma pengen ngukur, seberapa jauh sih kenyataan itu melenceng dari sekedar kebetulan acak? Gampang kan? Sebelum kita asyik ngitung, coba bayangin dulu deh wujud distribusinya. Pertama, nilainya ini pasti selalu positif ya, karena di rumusnya tadi kan ada proses pengkuadratan. Kedua, bentuk kurvanya tuh nggak simetris, dia agak miring atau melar ke kanan. Dan yang ketiga, nah ini yang paling menarik, semakin besar nilai derajat kebebasan yang kita bahas di awal tadi, kurvanya bakal pelan-pelan berubah makin mirip sama bentuk lonceng alias kurva normal. Magis banget kan? Oke, kenalin nih hakim kita, tabel chi kuadrat. Nanti setelah kita dapat angka dari perhitungan, kita butuh standar dong buat nentuin angka kita itu cukup signifikan atau enggak. Kita bakal pakai tabel ini. Tinggal lihat nilai DF di sisi kiri, terus tarik garis ke taraf signifikansi di atasnya. Misalnya, kita pakai standar 0,05 alias 5%. Titik temunya itulah yang jadi garis batas atau nilai kritis kita. Simple banget. Masuk ke bagian 3. Biar nggak ngawang, kita pakai kasus nyata nih, metode belajar. Bayangin kalian lagi investigasi satu pertanyaan krusial di kampus. Apakah metode ngajar, spesifiknya metode diskusi dibandingin ceramah satu arah, beneran ngaruh ke tingkat kelulusan mahasiswa? Atau ya sebenarnya sama aja bohong? Coba perhatiin rekap data dari 100 mahasiswa ini. Di kelas diskusi, ada 35 yang lulus, 15 nggak lulus. Total 50 orang. Di kelas ceramah yang lulus 25, yang nggak lulus juga 25. Totalnya sama, 50 orang juga. Kalau dilihat sekilas doang sih kayaknya kelas diskusi lebih top ya hasilnya. Tapi pertanyaannya, apakah secara statistik metode diskusi ini emang beneran lebih jago? Atau jangan-jangan beda angka ini cuma fluktuasi kebetulan aja? Nah, buat menjawab misteri itu, kita masuk ke bagian 4, menghitung nilai chi kuadrat. Tenang aja, kita bakal bongkar perhitungannya bareng-bareng, pelan-pelan, nggak bakal ada yang ketinggalan. Ini dia peta jalan matematika kita. 4 langkah super gampang buat ngeberesin masalah ini. Pertama, kita tentuin hipotesanya. Kedua, kita cari nilai ekspektasinya. Ketiga, kita masukin ke rumus chi kuadrat. Dan terakhir, kita intip nilai batasnya di tabel. Yuk, langsung eksekusi langkah pertama. Langkah 1, menentukan hipotesa. Di sini kita bikin aturan mainnya. H0 alias hipotesis 0 kita adalah asumsi paling basic, yaitu gak ada hubungan sama sekali antara metode belajar sama kelulusan. Ibaratnya mau pakai metode apa aja ya hasilnya bakal gitu-gitu aja. Nah HA atau hipotesis alternatif kita bilangnya kebalikannya nih. Ada hubungan yang nyata antara metode belajar dengan kelulusan. Misi kita sekarang, kita coba patahkan si H0 ini. Lanjut ke langkah 2, menghitung nilai ekspektasi atau E. Ingat kan, E ini adalah kondisi andai kata H0 itu benar, alias metode belajar benar-benar nggak ngaruh. Ngitungnya gampang banget. Total baris dikali total kolom, terus dibagi total keseluruhan. Coba lihat, total yang lulus kan 60 dari 100 orang tuh. Dan kelasnya dibagi rata 50-50. Berarti secara ekspektasi acak, harusnya masing-masing kelas itu menghasilin persis 30 orang lulus dan 20 orang nggak lulus. Nah ini dia standar kebetulan murni kita. Masuk ke langkah 3, bagian yang paling seru. Kita ambil data nyata alias O, kita kurangi sama nilai ekspektasi alias E tadi. Hasilnya dikuadratin, terus dibagi lagi sama E. Lakuin ini buat keempat kemungkinan di tabel kita tadi.
Kalau kita jumlahin semua hasil hitungannya, kita dapat satu angka pamungkas nih. Nilai C kuadrat hitung kita adalah 4,166. Tiba saatnya di bagian kelima, keputusan dan interpretasi. Angkanya udah di tangan, sekarang waktunya babak final penentuan. Realitas hitungan kita bakal head-to-head sama standar tabel statistik. Kira-kira siapa yang menang ya? Coba deh kalian bandingin dua angka ini. Di sebelah kiri, jagoan kita X kuadrat hitung sebesar 4,166. Di sebelah kanan, nilai dari tabel C kuadrat. Karena DF kita 1 dan kita pakai standar signifikansi 0,05, nilai kritis dari tabelnya adalah 3,841. Kelihatan banget kan? Angka hitungan kita, 4,166, itu jelas-jelas lebih gede dan berhasil menjebol batas ambang kebetulan. Wah, ini artinya sesuatu nih. Biar makin mantap, saya ingatin lagi aturan emasnya. Kalau nilai hitung kita lebih besar dari nilai tabel, perbedaannya itu beneran signifikan. Jadi kita bisa dengan pede nolak H0. Karena 4,166 menang dari 3,841, hasil ini fix bukan sekedar kebetulan teman-teman. Oh ya, fun fact aja nih. Kalau kalian pakai software komputer, kalian tinggal cek yang namanya p-value. Kalau angkanya di bawah 0,05, keputusannya sama persis. Tolak H0 tanpa ragu. Jadi, apa konklusi akhirnya? Berdasarkan hasil perhitungan yang solid tadi, H0 resmi ditolak. Kesimpulannya, pemilihan metode belajar, mau pakai diskusi atau ceramah, itu ngasih pengaruh yang nyata banget terhadap tingkat kelulusan mahasiswa. Tuh kan, angka emang nggak pernah bohong. Statistik ngebantu kita dapat jawaban yang objektif buat masalah di dunia nyata, tanpa harus tebak-tebak buah manggis. Gak kerasa, kita udah di penghujung penjelasan ringkas ini. Kita baru aja ngubah konsep yang tadinya abstrak banget jadi wawasan nyata yang bisa diandalkan. Sekarang giliran saya yang nanya nih. Setelah kalian tahu seberapa powerful uji C kuadrat ini buat misahin fakta dari sekedar kebetulan, gimana ya caranya kalian pakai prinsip yang sama buat ngilangin bias dalam pengambilan keputusan di kerjaan atau hidup kalian sehari-hari? Coba deh dipikir-pikir lagi. Tetap semangat eksplorasi dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya ya.